Insya Allah mudah-mudahan pagi ini kita akan mendengar sebuah tausiah dari Ketua Yayasan KBH Arisala Bapak Kiai Fajil dengan berjudul makna Ketua Pembina Arisala yang tausiahnya berjudul makna dan hakikat Idul Fitri. Mari sama-sama kita dengarkan, mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat kita jalankan atau kita maknai. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kurang, Pak. Walaupun demikian, tetap anak itu anak bapak. Maka kalau sekolah B-nya tetap bin bapak, mak enggak. Maka berapa? 100%. Ya, itu mutlak itu bin bapak. Enggak boleh bin mak itu. Baik. Sampai balik. Setelah balik, ini ada kolam. Kolam itu pulpen untuk mulai mencatat amal perbuatan kita. Begitu balik, kalau ibu-ibu perempuan haid, kalau yang laki-laki mimpi atau keluar sperma itu balik, maka kolam mulai jalan. Apa yang kau lakukan setiap detik dicatat dan besok di akhirat akan ditampakkan itu perbuatan kita. Apapun yang pernah kita lakukan di dunia ditulis oleh Allah. Al-qalam terus jalan terus dan itu akan ditampakkan besok pada hari kiamat. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin semua nampak apa yang pernah kau lakukan, termasuk wukuf kita di Arafah besok kelihatan, ibadah haji kita, ibadah kita di tanah suci semuanya, termasuk mohon maaf dulu pernah nggak sholat juga kelihatan, pernah nyungsep minuman keras juga kelihatan, pernah main judi juga kelihatan, pernah memperkosa janda juga kelihatan. Wa may ya'mal misqala dzarratin, walaupun sekecil apapun kebaikan kelihatan, sekecil apapun keburukan kelihatan, kecuali perbuatan buruk yang sudah taubatan nasuha. Makanya tolong, masih ada kesempatan hidup, yuk tobat atas perbuatan buruk yang pernah kita lakukan agar dihapus oleh Allah. Oh, dulu pernah gak sholat, tobat. Oh, dulu pernah nyolong, tobat. Oh, dulu pernah mabuk, tobat. Semua perbuatan buruk ayo tobat. Nah, kalau tobat dan tobatnya diterima, dihapus oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertobat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ternyata setelah kita balik, kita banyak perbuatan-perbuatan buruk. Yang tadinya suci menjadi nggak suci lagi. Yang tadinya bersih menjadi nggak bersih lagi. Maka kalau orang banyak berbuat yang tidak baik, maka menjadi kekotoran-kotoran dan tidak bersih. Nah, kemudian Ramadan kemarin kita digembleng, subhanallah. Full siang puasa, full malam taraweh, full tahajud, full baca Quran, full macam-macam sampai akhirnya zakat fitrah kita bayar. Bayar dong. Nah, yang tadinya bersih kemudian kotor karena perbuatan maksiat dicuci dalam bulan Ramadan, Id al-Fitri kembali bersih lagi. Berarti yang kembali bersih, yang puasanya benar, yang terawihnya benar, yang tadarusnya benar, yang seluruh ibadah Ramadannya benar. Itu yang kembali bersih. Nah, sekarang pertanyaannya, ibadah kita kemarin benar apa benar? Insya Allah. Gitu. Di situ. Kalau ibadahnya benar, berarti kembali fitrah. Kalau belum benar, belum kembali fitrah secara utuh. Contoh, namanya mohon maaf. Pada waktu lagi puasa, nggak pernah marah.
nggak pernah bohong, nggak pernah ngomongin orang. Jangan kayak tetangga saya, lagi puasa jangan ngomongin orang, ntar malam aja. Sama aja. Karena puasa bukan sekedar nahan lapar dan haus, tapi menahan hawa nafsu dan segala-gala. Terus sebagainya, kita positive thinking. Kita yakin mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah puasa kita, ibadah Ramadan kita diterima Allah SWT. Dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sehingga kita Idul Fitri kembali bersih, kembali suci. Termasuk kita maaf-maafan. Mohon maaf, ibu-ibu kemarin sudah maaf-maafan sama suami udah, Bu? Udah bikin salah lagi? Biasa. Biasanya ibu-ibu kan begitu, minta maafnya cepat, salahnya juga cepat. Kadang-kadang pagi udah minta maaf, sore salah lagi. Coba indahnya suami istri, walaupun salah lagi tetap maaf lagi gitu. Hanya kadang-kadang maafnya sambil ngomong, kadang nggak ngomong gitu. Baik. Nah sekarang setelah kita dalam keadaan insya Allah Allah terima, ada 3 hal yang perlu kita pertahankan. Ini hakikat Idul Fitri. Yang pertama, marilah kita berusaha menahan hawa nafsu, khususnya lawamah dan amar, hawa nafsu yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena apa? Itu sudah di training di Ramadan. Ramadan kita dilatih menahan hawa nafsu, sekarang praktekkan, berusaha untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Kalau ada hawa nafsu kita mengatakan sesuatu, menyuruh sesuatu, mari kita coba pertahankan untuk tidak nurut. Dari mana mulainya? Bihifdzil lisan, menjaga ucapan. Menjaga ucapan. Tolong bapak-bapak, ucapannya dijaga. Jangan suka marahin kepada istri. Dan jangan suka jelek-jelekin istri. Karena istri nggak dijelek-jelekin aja. Sabar Pak, belum ngomong. Berarti ngaku sendiri. Artinya apa? Jaga. Lisan kita dijaga. Yang kira-kira nggak penting-penting amat udahlah nggak usah kita sampaikan. Ngomongin orang ini udahlah. Makanya ada perintah kata Rasul, kul khairon auliasmut, ngomonglah yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik lebih baik. Iya. Itu aja lah. Iya. Ini tolong jaga lisan kita. Hifdzul lisan. Karena apa? Ucapan ternyata menjadi jadi doa. Kalau kita ngomong yang jelek bisa jelek beneran itu. Makanya tolong mulut dijaga, termasuk istri. Mohon maaf ibu, cerewetnya udahlah selesai. Wah, Ya boleh ngomong tapi nggak usah cerewet gitu. Jempolnya dikurangin, Pak. Iya. Ya termasuk kalau yang main-main game yang nggak bermanfaat itu lah. Udahlah kita mulai berkurang. Termasuk WA yang nggak bermanfaat. Artinya apa? Ayo gunakan lidah kita untuk banyak zikir. Diganti dengan zikir. Ya dengan tasbih walaupun di hati ya. Dengan tahlil, dengan takbir, dengan apa aja di hati. Getarkan hati kita untuk banyak mengingat Allah. Walaupun tidak harus diucapkan, karena kalau diucapkan itu apalagi kenceng, ini kan bisa bikin kaget orang kan. Mau ke pasar, gila. Kata orang mulai kapan? Mau perang, Pak. Tapi hati kita digetarkan. Ini pertama. Yang kedua, wal afina anin nas. Tolong saling maafkan. Saling maafkan. Maafkan itu bukan ucapan, tapi sikap. Beda ya. Untuk apa kau ngomong maaf, tapi kalau hatimu tidak bersikap memaafkan? Untuk apa kau memaafkan orang dengan bahasa yang hebat, bahkan dengan pelukan begitu hebat, kalau hatimu tidak memaafkan?
Untuk apa kau minta maaf dengan begitu rengek-rengek, tapi kalau hatimu kau tidak minta maaf? Berarti apa? Maaf memaafkan bukan ucapan, tapi sikap di dalam hati. Gak usah ngomong, asal hatinya minta maaf, ya udah maaf. Asal hatinya maafkan, memaafkan. Makanya kembali apa kunci. Ya moga kunci. Ya pegang. Ya, boleh silakan apa. Yang ada perlu monggo, tapi yang nggak boleh ngobrol gitu, silakan. Oke. Berarti apa? Bahwa memaafkan itu adalah ini hati. Bukan mulut, bukan. Apa gunanya kau ngomong tapi kalau hatimu enggak? Dan ini yang perlu kita perbaiki. Umumnya rata-rata kita ini kan hanya mulut kan? Iya. Tapi hatinya belum tentu. Ya bahaya yang memaafkan tapi tidak melupakan, Pak. Itu namanya cuma mulut doang. Itu namanya mulut itu. Ya, silakan nggak apa-apa. Daripada ngompol di sini. Nggak apa-apa. Itu. Nah, kata Pak Zitri, memaafkan tapi nggak melupakan. Karena gini, kita kan pernah sekolah. Sekolah nggak sih dulu ya? Tapi kalau sekolah kita, saya dulu pakai asbak saya. Sabak ya. Sabak kok asbak. Sabak gitu kan? Pakai kapur ini kan? Kemudian grip lupa grip ini. Nah, itu waktu itu belum ada tip ek ya? Belum. Aneh ngapusnya pakai apa ngapusnya? Pakai karet. Pak Jitri pakai ludah. Oke, ya itu zaman dulu berarti kalian udah tua semua. Nah sekarang ada tip ek, ada hapusan. Kalau kita nulis pakai pensil, di tip ek karena salah, atau dihapus karena salah. Kira-kira menurut kita ada bedanya nggak antara hapusan sama tip ek? Ada. Bedanya apa? Kalau tip ek itu menutupi, kalau hapus menghapus. Nah, ya. Kalau hapusan menghilangkan, kalau tip ek Menutupin. ya nutup. Kalau hapusan menghilangkan, kalau tip ek menutupi. Nah, di sini bedanya nih. Kita waktu memaafkan, menghapus kesalahan orang apa nutup? Tapi kayaknya dua-duanya deh, Bu. Adanya nggak plong. Kalau menghapus, udah nggak inget sama sekali. Orang udah hilang kok. Tapi kalau masih ingat, berarti cuma tip ek. Yang tadi kata Pak Jitri, maafin iya, tapi Masih ada nggak pernah lupa. Itu namanya tip ek itu. Maka kalau kalian sudah memaafkan kesalahan orang, tapi masih ingat kesalahan orang, di tip ek namanya itu, nggak dihapus. Nah, yang benar dihapus. Tapi rata-rata kita cuma tip ek. Berarti hakikat pada memaafkan, hapus. Tapi susah. Utangnya dihapus susah, Pak. Iya, Pak. Kalau utang lain lagi nanti. Kalau utang itu ada namanya istikhlal. Istikhlal itu bukan istiqlal ya. Minta halal, minta ridho. Kalau nggak boleh, ya wajib bayar. Wajib. Kalau udah wajib bayar tapi nggak bayar-bayar, besok ditagih di akhirat. Makanya kalau ada orang punya utang dan dia nggak bayar, nggak minta halalnya, besok akan ditagih di akhirat. Bagaimana cara nagih di akhirat? Akan ditebus dengan pahala yang pernah kita lakukan. Kurangin. Bahkan bisa terjadi minus. Minus itu namanya bangkrut. Al-muflis.
bahasa hadisnya. Siapa namanya orang muflis? Gini kata Rasul. Orang itu sholat iya, puasa iya, zakat iya. Ini namanya. Tetapi orang itu pernah makan harta orang, pernah berbuat salah kepada orang, pernah mendolimi orang, pernah nakal, pernah apa. Akhirnya ini dikasihkan, dikasihkan, masih ada yang nagih tapi habis pahalanya. Utang lagi, Pak. Sudah nggak ada. Di sana sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi tekor, minus. Jadi bisa aja haji kita akan diambil bayar utang. Bisa. Makanya kita selesaikan dulu utang piutang. Kalau nggak bisa bayar, minta ridhonya, minta ikhlasnya. Renge harus dihalalkan. Nah, orang yang tadi mau beli sini masih datang lagi orang lagi, tapi stok pahala sudah nggak ada. Faturikat ilanar, akhirnya orang ini dimasukkan ke dalam api neraka. Maka bisa aja orang rajin ibadah akhirnya masuk neraka karena dia banyak salah kepada orang, belum minta maaf atau minta halalnya. Maka tolong Bapak dan Ibu, mari kita saling memaafkan dan hakul adami kita selesaikan. Maka biasanya kalau ada orang meninggal, kan suka ada wakil kan? Oh, kalau almarhum punya utang piutang gitu kan, suka begitu kan? Maka hubungi ahli waris gitu kan. Mudah-mudahan ahli warisnya masih ada duit. Oke. Nah, ini pentingnya. Wal afina aninas. Maafkan. Enggak ada orang hidup tanpa salah kepada orang lain. Enggak. Mesti banyak salahnya. Yang sering ketemu, sering salah. Jarang ketemu, Pak. Mendingan jarang-jarang. Jangan ketemu saya duluan. Yang sering ketemu sih salah. Coba suami istri kan paling sering ketemu kan? Iya. Kira-kira yang banyak salah suami apa istri? Istri. Dua-duanya. Kenapa dua-duanya ketemu? Sebab akibat. Ya. Tetapi kalau sering ketemu itu kita akan menjadi memahami orang lain. Nah, memahami orang lain adalah kunci silaturahmi. Karena apa? Orang lain nggak boleh sama dengan kita, dan kita nggak boleh sama dengan orang lain. Ya kadang-kadang suami istri aja nggak katuk-katuk gitu kan, masih beda aja. Saya pikir udah rumah tangga 30 tahun udah akur, masih berantem kakek nenek. Berarti apa? Memakluminya ini yang perlu kita tingkatkan. Baik, kembali kepada wal afina aninas. Sekarang kita mau menghapus kesalahan orang lain apa mentipek kesalahan orang lain? Kalau benar menghapus, orang lain benar-benar salah, hilangkan dari ingatan kita. Susah katanya. Ini. Nah, orang kalau sudah gak ingat kesalahan orang lain itu, sikapnya udah kembali baik. Ini kadang-kadang maaf-maafan tapi masih nek-nekan juga. Kamu jalan melengos, Pak. Ya benar gitu, padahal udah maaf-maafan. Nah ini angkat Idul Fitri. Apalagi mohon maaf yang paling gak enak kalau punya salah sama tetangga. Itu paling gak enak itu. Karena apa? Hampir tiap hari kedengeran. Tahu tetangga, kita mau lewat rumahnya dia depannya. Dia lagi nongkrong di depan. Jalannya kayak apa? Akhirnya kita balik lagi. Muter nunggu dia masuk pintu. Tersiksa. Paling gak enak. Maka kata Rasul begini, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah, hormati tetanggamu. Jangan kamu punya konflik dengan tetangga. Kalau ada masalah, cepat perbaiki. Mohon maaf, orang kalau lagi gak suka, buru-buru melihat orangnya, getir batuknya aja. Berarti kalau gitu bagaimana bahasanya kita mau minta maafkan? Biasakan hidup yang ikhlas. Nah ini masuk kunci. Biasakan hidup ikhlas. Orang kalau hidupnya ikhlas, minta maaf gampang, memaafkan juga gampang. Tapi kalau hidupnya kurang ikhlas, subhanallah, akan sulit sekali. Biasakan ikhlas. Lillah. Apapun yang kita laksanakan, lillahi ta'ala. Ini kunci kita bisa memaafkan dan kunci kita bisa minta maaf. Kadang-kadang mohon maaf, kita berbuat salah, tapi nggak merasa salah. Minta maaf dong, dia dulu kan dia yang salah. Padahal lo yang salah. Jadi salah tapi nggak merasa salah. Ini karena apa? Hati kita kotor, kurang ikhlas. Maka tolong sekarang kita lebih tawadhu aja, lebih rendah hati aja, lebih ngalah lah, kira-kira itu.
Dulu waktu muda kan nggak hebat-hebat gitu kan, nggak pernah kalah itu. Sekarang udah lah, udah. Apapun dalam konteksnya segala sesuatu udah banyak ikhlas. Mukhlisin ala guddin. Kan kita udah banyak takbiran kemarin itu untuk kita ikhlas. Insya Allah kalau hati kita ikhlas, mudah-mudahan kita gampang memaafkan dan gampang minta maaf. Dan orang kalau sudah maafkan kita hapus, hati akan menjadi plong, hati menjadi lega, hati menjadi enjoy. Walaupun banyak duitnya tetap enjoy hatinya. Insya Allah. Amin, doa itu. Baik, terakhir Bapak dan Ibu karena sudah hampir jam 10. Terakhir, setelah Idul Fitri ini jangan bangga dengan apa yang ada di dunia. Tolong, gak usah membanggakan harta, gak usah membanggakan apapun, tapi bangga dengan ibadah. Karena ada pepatah mengatakan gini, laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Yang namanya orang dapat Idul Fitri bukan orang yang bajunya baru, bukan orang yang mobilnya baru, bukan yang motornya baru, bukan yang rumahnya baru, bukan yang istrinya baru. Nggak usah pamer gelang, nggak usah pamer kalung, nggak usah pamer mobil, nggak usah pamer apa-apa, karena itu bukan tanda Idul Fitri. Sekarang apa tanda Idul Fitri? Liman ta'atuhu tazid, yang takwanya kepada Allah semakin meningkat, itulah yang hakikatnya mendapatkan Idul Fitri. Maka sekarang mohon maaf, kurangi menceritakan kelebihan dunia. Kurangi. Kan nggak boleh kurang, karena itu akan bisa menjadi kita sombong, bisa menjadi ria. Aslinya boleh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu, Allah kasih nikmat, fahadis, boleh ceritakan sama orang lain. Tetapi kalau menceritakan kenikmatan dunia, kadang-kadang setan masuk. Terus campur tangan, yang tadinya menceritakan nikmat, syukur, lama-lama malah menjadi takabur, ria. Ini kayak dulu, tapi bukan tahun 2018, kira-kira haji tahun 2015. Ada begini cerita, dia di Indonesia tentara, baru pensiun, dulu syukur orangnya, hebat. Kalau tawaf aja saya dijampingin sama dia, orang-orang pada disingkirin semuanya, saya disuruh lewat. Nah satu saat dia bisa mencium hajar aswad. Kemudian datang ke saya di kamar, alhamdulillah Kiai saya bisa mencium aswad. Oh ya gimana ceritanya Pak Tari? Ya begitu saya masuk ke pojok itu hajar aswad, orang gue tendangin semuanya. Karena dia tentara gitu kan, orang diinjak dia masuk gitu kan. Ini artinya apa? Kelihatannya menceritakan nikmat, tapi sombong sebenarnya itu. Maka kadang-kadang kita menceritakan nikmat, kalau nggak hati-hati jadi ria. Alhamdulillah saya kemarin baru beli mobil. Awalnya bagus, alhamdulillah. Ya, tapi lama-lama tetangga gue gak ada yang punya mobil. Nah, artinya pamernya muncul. Makanya untuk kita ini menurut saya sudahlah, nggak usah banyak menceritakan tentang dunia lah. Karena itu bukan tanda Idul Fitri. Tapi mari kita banyak meningkatkan takwa kepada Allah. Insya Allah itu termasuk tanda Idul Fitri. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semakin baik. Dengan arti tahun ini harus lebih baik daripada kemarin, bulan ini harus lebih baik daripada kemarin, bahkan kalau bisa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan insya Allah kalau ini kita laksanakan, satu saat kita meninggal dunia, kita semuanya husnul khotimah. Dan tolong kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang akan meninggal, tolong ngomong ke saya dulu ya. Bukan, saya kepengen ikut nyolatin, terus kepengen ikut memakamkan dan nginjek-injek itu. Ya padetin. Jadi bukan, namanya belakangan saya. Jadi saya ikhlas kalau Bapak dan Ibu duluan, atau saya belakangan deh gitu. Kalau kebalik gimana Pak?
Kalau dibalik ya diterima aja. Ketawanya kan gini Pak, ketawanya. Diterima. Baik, saya kira ini kemudian nanti ditutup doa oleh Pak Haji Lutfi. Dan secara umum mungkin acara kita relatif selesai di sini ya. Dan saya senang mengapresiasi kepada Bapak dan Ibu yang berbahagia dan kembali hanya pasca haji tahun 2018 yang masih eksis seperti ini. Amin. Saya sangat bersyukur, saya senang orangnya tua-tua tapi eksis. Semangat, hebat sekali. Pokoknya belum ke Jeddah Pak, jadi belum. Iya, kita masih kan ngantri ya Pak. Iya, kita masih ngantri kok di Jeddah. Iya, benar. Belum dipercepat gitu. Baik, saya atas nama keluarga besar Yayasan Arisalah mengucapkan minal aidin wal faizin. Kami teman-teman mohon maaf. Dan semalam saya ada 2 acara, salah satunya rapat. Nah, di rapat pengurus semalam saya sampaikan bahwa angkatan 2018 lagi ada di Sentul, di Villa Gumati, mereka pada heran. Yang ada udah tua-tua. Karena yang angkatan yang ini nggak pernah ada. Jadi hanya angkatan 2018 yang masuk grup ini yang masih eksis. Sampai ada yang ngomong, yang dulu ke Guci ya. Gitu. Oh iya, berarti emang tukang jalan orang. Oke, terima kasih. Dan kita selalu saling mendoakan. Termasuk jangan lupa doakan Arisalah ya. Doakan Arisalah biar tambah berkah. Gampang doanya, gampang aja. Kayak dulu waktu kita tawaf wada kan gitu. Arisalah semoga tambah berkah. Kita aja udah sederhana. Dan saya membayangkan subhanallah besok di surga ada namanya Kapling Cluster Arisalah. Ya, indah. Saya ngebayangin itu. Di situ semua kumpul orang-orang Arisalah semuanya. Dan kelihatan ganteng-ganteng, gak ada yang tua-tua kayak saya. Gak ada nenek-nenek lagi. Adanya udah muda-muda semuanya gitu kan. Subhanallah. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Lutfi doa. Alhamdulillah telah hasil tausiah yang penting dari kita oleh Kiai Kojim. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, mengistiqomahkan setiap amalan, sampai apapun amalan itu kita niatkan istiqomah sampai akhir hayat kita. Insyaallah nanti amal baik kita yang bisa menolong kita di sana. Amin. Selalu menjaga hati kita, lisan kita, untuk kita bisa saling memaafkan. Sebagai penutup dari acara tausiah ini, kami mohon pada Bapak Haji Muhammad Mufti Al-Jadi untuk membawa acara doa kepada beliau. Kami silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Al-Mukarram yang saya hormati teman-teman jamaah haji pasca haji Arisalah 2018. Mari kita akhiri kajian kita, taklim kita pada hari ini. Alhamdulillah pagi ini sangat berkah buat kita semua, insyaallah, karena sudah mendapatkan ilmu yang insyaallah bisa memperkuat semangat kita untuk meningkatkan ibadah kita dan terus menjaga predikat haji kita, insyaallah sampai akhir hayat bisa kita jaga haji kemabruran haji kita insyaallah. Mari kita awali dengan bacaan umul Quran. Kita niatkan pertama kita kirimkan pahalanya untuk seluruh keluarga besar kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, termasuk teman-teman jamaah haji kita. Dan yang kedua kita doakan untuk anak-anak kita yang sedang belajar, anak cucu kita, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam ilmu, mendapatkan ilmu berkah, dengan kelancaran dan insya Allah menjadi anak yang soleh dan bermanfaat. Kemudian kita doakan juga wabah COVID ini segera berlalu, sehingga kita bisa lebih leluasa lagi dalam beribadah dan dalam bersilaturahmi. Kemudian yang terakhir untuk Arisalah, insya Allah terus sukses dan jamaah diberikan kekuatan, kesabaran dan keikhlasan sehingga nantinya menjadi bagian dari
tempat kita untuk bersilaturahmi terus dan juga untuk bisa kita meningkatkan ibadah kita, dan mudah-mudahan bersama risalah kita bisa kembali berziarah ke makam Rasulullah SAW. Insyaallah doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat tadi semuanya mudah-mudahan Allah kabulkan, dan kita semuanya bisa meraih sukses baik di dunia maupun di akhirat kelak insyaallah. Ala haziniyah al-Fatihah. Alhamdulillah. وفن كريم وفن الرحمن وفن الرحيم آمين الفاتحة بسر الفاتحة بحكمة الفاتحة بمعجزات الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يغفر ويرحم ويدافع البلاء يا الله ويدافع الرحمن ويدافع برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين سبحان الاحياء منهم والاموات اللهم نسألك العفو والمغفرة في الدنيا والآخرة اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ورزقا كثيرا حلالا طيبا اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وصلاة مقبولة وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور اخرجنا يا الله من الظلمات الى النور اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع يا عزيز غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله